Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 1 Juli 2020. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Namun sebelumnya itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Engkau karuniakan bagi kami. Kami menikmatinya karena begitu luar biasa kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, mengawali setiap aktivitas kami rindu untuk disapa oleh firman kebenaran Tuhan. Engkau kiranya memberkati, membuka akal pikiran kami, sehingga kami boleh menghayati firman-Mu dan menjadikannya sebagai bekal menjalani kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Itulah bagian Alkitab yang kita baca pada kesempatan ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kitalah yang disebut sebagai orang yang berbahagia ketika kita sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tema kita pada kesempatan ini, pada hari ini adalah otoritas Allah pada hari penghakiman. Pak Atuyana di pertama Pasatoraya di kuah pangalampakan puang ke atu Pak Paulayan salu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah menjumpai seseorang yang bermasa bodoh dengan urusan-urusan kemasyarakatan oleh karena pemimpin dalam masyarakat itu adalah keluarganya sendiri. Mungkin ia beranggapan bahwa mereka tidak akan ditegur karena pemimpinnya adalah keluarganya sendiri. Tetapi pemimpin yang baik tentu tidak akan seperti itu. Pasti akan menegur masyarakatnya jika tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, walaupun mereka itu adalah keluarganya sendiri. Nah, pemikiran orang yang bermasa bodoh hampir sama dengan pemikiran orang ketika menilai salah apa yang dilakukan Yesus. Secara pemikiran manusia, bisa saja berpendapat bahwa Yesus tidak akan mengutuki tempat di mana ia sering melakukan mujizat dan menyampaikan pengajaran. Tapi ternyata itu dilakukannya. Mengapa? Karena masih banyak orang di mana Yesus melakukan mujizat tidak mau menerima dan percaya pada pengajaran Yesus, dan malahan mereka menyombongkan diri. Mereka mau menerima berkat tetapi tidak mau percaya pada sumber berkat itu sendiri. Mereka tidak mau bertobat karena kekerasan hati mereka. Akibatnya ialah adanya kecaman bahwa bangsa mereka pada hari penghakiman akan dimusnahkan dengan tanggungan yang berat melebihi tanggungan dari beberapa kota yang sudah dimusnahkan sebelumnya, seperti Tirus, Sidon, dan Sodom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bangga menjadi pilihan Tuhan untuk diselamatkan dalam diri Yesus. Tapi jangan berhenti sampai di situ.
Kita wajib melakukan apa yang dikehendakinya dengan cara membuahkan keselamatan itu dalam keseharian kita, karena Ia akan kembali dalam penghakiman. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh disapa oleh firman kebenaran-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan semakin mengalami berkat-berkat Tuhan, dan kami pun tetap dilindungi dan menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami pada kesempatan ini. Engkau kiranya memberkati kami semua dan melindungi kami, sehingga kami jalani hidup ini tetap dalam naungan kasih Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang harus bekerja di luar rumah, Tuhan kiranya memberkati. Karena kami melalui masa-masa pandemi COVID-19 ini, yang membuat kami harus di rumah saja, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah saja. Tetapi kami percaya ada waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ketika waktu itu kami pergunakan di luar rumah untuk bekerja, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Engkau kiranya memberkati para pemimpin bangsa ini, bahkan semua yang boleh melibatkan diri dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kiranya Engkau memberi hikmat bahkan kepada kami semua masyarakat. Biarlah kami tetap taat dengan aturan atau himbauan pemerintah, sehingga kami pun turut mengambil bahagian dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya Tuhan, berkatilah kami selanjutnya dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa kami alami dalam hidup ini, dan sukacita damai sejahtera pun kami tetap rasakan dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami, ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin.